Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa sekalian dakwah Solo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami. Kurang lebih kultum ya. Kuliah 7 menit atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Semoga amal-amal ibadah kita semuanya diterima sisi Allah SWT, dan semoga melalui momentum bulan Ramadan ini Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Karena iman dan takwalah itu yang akan menjadi sebaik-baik bekal kita untuk mudik nanti ke kampung halaman kita yang sebenarnya ke kampung akhirat gitu ya. Ya mungkin jamaah sekalian beberapa hari lagi atau beberapa pekan lagi gitu akan mudik ya, mudik ke kampung masing-masing atau ke daerah tempat kelahirannya. Nah, kita mudik 3, 4, 5 atau 7 hari itu butuh bekal yang tidak sedikit. Apalagi ketika kemudian kita nanti mudik ke kampung halaman kita yang sebenarnya kampung akhirat, mudik untuk yang selama-lamanya gitu ya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang berbahagia, ngomong-ngomong tentang bahagia, tentu semua manusia yang artinya akalnya masih sehat itu menginginkan bahagia ya. Tidak ada yang menginginkan kesusahan gitu ya. Nah, cuman memang kebahagiaan apa yang sebaiknya itu menjadi cita-cita kita gitu ya. Orientasi dalam hidup kita itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya gitu ya. Bagaimana doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Namun jamaah sekalian, pertanyaannya bagaimana agar kita itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat seperti itu gitu ya. Nah, di ini ada rumus atau resep yang telah disajikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Kimya'us Sa'adah. Jadi faktor-faktor atau elemen-elemen yang akan inilah menjadikan kita bahagia dunia akhirat ya. Apa aja itu? Ada 4 elemennya. Yang pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun nafas, mengenal diri sendiri. Yang ketiga ma'rifatul dunia, mengenal dunia. Yang keempat adalah ma'rifatul akhirah, mengenal akhirat gitu ya. Jadi keempat elemen ini apabila kita memahami ya dengan baik, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah, seperti itu. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau seorang hamba, insan manusia itu mengenal Allah dengan baik, maka dia tentunya tidak salah di dalam melakukan peribadahan, penyembahan ya, ubudiyah kepada Tuhan gitu ya. Bahwa Allah itu hanya satu ya. La ilaha illallah. Ya. Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Maka dia akan insya Allah memiliki tauhid yang mantap gitu ya. Kemudian ketika seseorang itu mengenal Allah dengan baik, maka dia juga akan berusaha untuk mencintai Allah gitu ya. Karena dengan cinta kepada Allah SWT, hal itu akan membuat kita ringan untuk melakukan ibadah, lebih enteng dalam melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah SWT. Dan juga
ketika kita itu mengenal Allah dengan baik, itu kita tidak putus asa dengan rahmatnya Allah, meskipun dosa kita seperti lautan, ya, samudra, tinggi gunung gitu ya. Tapi kita tidak putus asa untuk kembali kepada Allah, untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ada bisikan-bisikan dari syaitan gitu ya. Agar supaya kita itu tidak mendekat kepada Allah, merasa wah dosanya sudah luar biasa banyak sehingga tidak pantas lagi untuk masjid, tidak merasa tidak pantas lagi untuk ngaji ilmu agama ya secara intensif, bisa seperti itu. Merasa dosanya sudah menggunung gitu ya, lalu dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai hal itu terjadi, karena Allah taala adalah zat yang maha pengampun. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri kalian, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Seperti itu. Mengenal Allah. Nah, kemudian kita harus benar-benar mengenal Allah gitu ya. Atau jangan-jangan kita belum yakin nih adanya Allah. Ya, itu juga menjadi permasalahan yang serius ya, apabila kemudian dalam benak kita itu masih ada keraguan terusnya gitu, atau mungkin memiliki pemahaman Allah itu banyak gitu ya, lebih kemudian memiliki pemahaman semua agama itu benar ya, dengan pemahaman tujuannya kan sama, tujuannya satu. Kalau orang-orang desoi biasanya keluar istilah-istilah agama bener kabeh, apik kabeh. Nah, itu perlu kemudian kita mengaji ya, agar kemudian kita tidak mendapatkan pemikiran-pemikiran yang bahaya seperti itu ya. Kalau masih ada hal-hal yang kemudian menggelayu di dalam benak kita, maka seperti hal-hal tadi, maka itu menjadi indikator masih bermasalah dengan ma'rifatullah kita, mengenal Allah kita. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nafs gitu ya. Ma'rifatun nafs itu mengenal diri gitu ya. Kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Ada tiga pertanyaan mendasar itu yang akan merubah hidup kita. Apa pertanyaan itu? Namanya Uqdatul Kubro ya. Dari mana, untuk apa, dan mau kemana kita hidup. Ketika kita kemudian bisa menjawab dengan baik dan benar ketika pertanyaan itu, maka insya Allah kita akan berubah. Apabila sebelumnya itu berada di zaman atau di kegelapan, maka insya Allah kita akan memperoleh cahaya yang terang dengan Islam, seperti itu. Makanya penting kita untuk mengenal diri gitu ya, dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Penting juga kita bertafakur tentang diri kita ya, mulai dari ujung rambut, ujung kaki gitu ya, bahwa keberadaan kita itu membuktikan adanya Allah SWT ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir gitu ya. Nah itu mengenal diri ya. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwa mengenal diri itu sebagai jalan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, elemen kebahagiaan selanjutnya adalah ma'rifatud dunia, mengenal dunia. Orang yang mengenal dunia dengan baik, maka tidak menjadikan
dunia ini menjadi orientasi utama dalam hidupnya. Dan dunia hanya dijadikan menjadi jembatan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati, yakni di akhirat. Seperti itu. Ketika kemudian terjadi sebaliknya, orang yang hidupnya itu hanya untuk bekerja, mencari makan, mencari hal-hal yang dia senangi, memperturuti hawa nafsunya, berarti ini menjadi salah satu indikator dia belum mengenal dunia dengan baik, belum ma'rifatut dunia. Karena sejatinya kebahagiaan yang di dunia itu sifatnya semu, fana, dan menipu. Contohnya apa? Contohnya nih, misalnya contoh dulu ketika kita itu belum memiliki kendaraan ya, motor atau mobil gitu ya, seakan-akan itu wah pengen banget gitu ya, wah sesuatu yang diharap-harapkan itu ketika nanti ingin itu wah sepertinya excited sekali. Tapi ketika kemudian kita mendapatkan rezeki itu dari Allah SWT, kita diizinkan untuk membeli motor atau mobil baru, ya biasa saja seperti itu sementara. Dan juga kemudian contohnya ketika mungkin ada nih jamaah sekalian yang belum nikah ya, termasuk kameramen ya, ini Mas Arya ini belum nikah. Kalau belum nikah itu bayangannya mau nikah, kalau nikah itu kayaknya itu sesuatu yang luar biasa gitu ya, banget gitu ya. Tapi setelah nikah gitu ya, gimana ya? Tapi ada ungkapan itu katanya kalau nikah itu enaknya cuma 5% ya. Iya, yang 95% itu enak sekali katanya seperti itu. Ya mungkin itu kalau masih pengantin baru ya. Tapi kalau nanti sudah pernikahannya sudah lama ya, banyak ujian yang dari Allah SWT, godaan ya. Kemudian nanti punya anak, muncul masalah-masalah baru dan seterusnya. Maka itu ya manusia itu akan kembali lagi. Kemarin ada ini ibu-ibu yang bilang kepada saya, wah penak ya, ada beberapa remaja yang lewat ya di depan, itu ada saudara sedang numpang di kendaraan saya ya. Wah penak ya ibu-ibu itu, adik-adik itu kok sepertinya belum punya masalah. Seperti itu. Berbeda dengan orang tua seperti ini, banyak tanggungan yang harus kemudian dihadapi, banyak masalah dan seterusnya. Ya, seperti itulah kenikmatan dunia ya, sementara menipu dan fana. Dan meskipun andai kita mendapatkan kenikmatan dunia juga hanya sementara, paling banter usia kita ya rata-rata ya sekitar 60 atau 70 tahun umatnya Nabi Muhammad seperti itu. Kan kalau sudah usia 50-an ke atas itu juga tidak bisa menikmati sebagaimana kemudian semasa masih muda ya. Mau makan enak takut kolesterol, mau makan itu takut darah tinggi, mau makan ini khawatir ini itu dan seterusnya. Nah, artinya ya dunia itu fana, menipu dan sementara. Maka jangan kita tertipu gitu. Makanya ini juga Imam Al-Ghazali dalam Kimia Sa'adah ini membuat tamsil atau perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti penumpang kapal. Jadi ada sebuah kapal yang berlayar ke tujuan sebuah pulau gitu ya. Nah, ada satu waktu yang kemudian nahkoda kapal ini memutuskan untuk berlabuh di sebuah pantai ya. Pantai ini permisalan dunia dan tujuan kapal itu adalah akhirat gitu ya. Nah, setelah itu kemudian armada kapal atau awak kapal itu mengumumkan silahkan untuk penumpang kapal keluar dari kapal terlebih dahulu, kurang lebih jaraknya 1 jam gitu ya. Nanti setelah tepat pukul sekian maka diharapkan seluruh penumpang kapal ini kembali ke tempat duduknya di dalam kapal masing-masing. Nah, Imam Ghazali ini membuat perumpamaan. Penumpang kapal itu yang
kemudian dia menikmati pantai sewajarnya, dia mentaati si nahkoda tadi bahwa tepat 1 jam itu harus sudah masuk ke kapal, maka dia mendapatkan tempat yang layak, yang enak di kapal itu, gitu ya. Nyaman lagi. Tapi kemudian ada penumpang kapal yang kedua itu adalah ketika dia itu berada di pantai, itu membawa banyak cindera mata dari kapal itu. Dan dia bawa masuk, ada macam-macam cindera mata, oleh-oleh atau apalah gitu ya, masuk ke kapal. Dan ternyata bawaan dari pantai itu, atau yang dia nikmati di dunia itu, biasanya seperti itu ya, permisalannya gitu ya, ternyata menyusahkannya di dalam kapal, yaitu akhirnya tempat duduknya menjadi sempit, dia berat, tidak nyaman lah seperti itu. Nah, ada yang ketiga, jenis penumpang kapal yang ketiga, yakni sangat menikmati keindahan sebuah pantai yang digunakan untuk berlabuh sementara tadi, lalu dia berjalan-jalan menikmati pemandangan yang luar biasa di pantai atau di dunia itu, sehingga dia lupa bahwa dia itu waktunya hanya 1 jam. Nah, dan dia itu berjalan-jalan menikmati keindahan alam itu lebih dari 1 jam, ya, kebablasan dalam menikmati pantai. Akhirnya setelah kembali ke pantai, kapalnya sudah berjalan, dia ketinggalan kapal, dia tersesat di pantai, seperti itu. Nah, itulah permisalan yang luar biasa mengenal dunia. Dan yang terakhir adalah elemen kebahagiaan adalah mengenal akhirat, ma'rifatul akhirat, ya. Kalau seorang hamba itu ketika mengenal akhirat dengan baik, maka dia akan timbul perasaan rindu kampung halaman, rindu akhirat. Ketika kemudian dia itu rindu dengan kampung halaman, rindu akhirat, maka dia mempersiapkan bekal untuk menjadi bekalnya nanti di akhirat, seperti itu. Ada contoh lagi, kalau orang yang tidak mengenal akhirat dengan baik, maka dia juga tidak ada rasa takut sama Allah. Ada takutnya itu sangat minim sekali. Pernah suatu ketika itu di sebuah daerah, saya mampir beli mie ayam gitu ya. Lalu terdengar suara adzan sholat asar gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah beliau ini, si fulan ya, semoga Allah mengampuni, malah jawabnya apa? Allahu Akbar juga gitu. Nah, astagfirullahaladzim. Kemudian juga malah niat apa? Allahu Akbar itu. Nggak ingin wis tahu. Nah, itu diantara indikator apa? Tidak takut sama Allah SWT, menyepelekan apa? Syariat Allah SWT, menyepelekan panggilan Allah SWT. Ada juga ungkapan-ungkapan misalnya, Surapopo mlebu neraka, nggak apa-apa masuk neraka. Itu temannya artis-artis misalnya seperti itu. Jadi berarti dia belum mengenal akhirat dengan baik ya. Pede banget ya loh dia itu nanti temannya akan artis. Padahal sekarang juga banyak ya artis yang hijrah seperti itu ya. Dan kalaupun ada artis yang masuk ke api neraka, masih secantik itu tadi. Nah, seperti itu. Artinya dia apa? Belum mengenal akhirat dengan baik. Maka indikator elemen-elemen atau faktor-faktor kebahagiaan kita sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali itu ada 4. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatun nafas, yang ketiga ma'rifatul dunia, yang keempat ma'rifatul akhirah. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah SWT agar kita memahami dan juga mengaktualisasikan keempat makrifat tadi, dan kita semoga mendapatkan peruntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.